Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program iNews Jabar. Di kesempatan pagi hari ini kami masih berbincang terkait dengan investasi bijak dan juga cerdas bagi Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung hubungi line telepon kami di 022 200 4774. Baik, kembali ke Pak Riwin, ini juga banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh investor. Menurut pandangan Anda, ini kesalahan yang kerap dilakukan oleh investor seperti apa, Pak Riwin? Pertama, tidak mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya terhadap investasi yang akan dilakukan. Jadi, investasi itu pada dasarnya tidak ada yang tidak punya resiko. Semua investasi beresiko. Ada yang risikonya kecil, ada yang risikonya besar. Sehingga sebelum kita berinvestasi, kita harus cari tahu dulu apa yang akan kita investasikan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus tahu juga imbal hasilnya wajar atau enggak. Oke, jadi jangan mudah tergoda dengan bunga ataupun hasil yang besar ya Pak Riwin? Betul, jadi kita harus membandingkan antara imbal hasil. Kalau kita bisa anggap wajar, kita bisa cek. Misalkan kita taruh di deposito dapat berapa persen? 10, 11 gitu misalkan. Batas wajarnya berapa persen sih Pak Riwin? Batas wajarnya bisa dilihat dari return rata-rata sih sebenarnya. Wajarnya itu tidak sampai 20 yang mungkin tidak sampai 20% tidak per sampai 20% tahun. Ya? Per tahun? Per tahun. Oke. Jadi kalau ada yang menawarkan per bulan, jadi misalkan 10% per bulan, itu kita sudah patut curiga. Karena itu nggak wajar. Kalau dibandingkan dengan investasi pasar modal saja, investasi saham, itu per tahun rata-ratanya sekitar 15-16%. Jadi kalau sampai ada yang 15-16% tawarkan per bulan, itu kita harus waspada. Waspada ya? Iya, waspada karena itu resikonya sangat tinggi. Dan biasanya karena ketidaktahuan itu makanya banyak yang menjadi korban. Kita juga harus tanya juga pihak yang menjual produk investasi itu legal atau enggak. Oke. Itu juga harus kita ketahui. Itu yang mengadakan investasi legal dan tidak legal itu bisa kita lihat dari apanya? Iya. Yang paling gampang, OJK itu punya call center 157. Itu yang paling simpel. Jadi kalau ada yang menawarkan produk investasi, bisa tanya. Telepon saja ke 157. Itu terdaftar atau tidak? Iya, terdaftar atau tidak. Terdaftar di OJK atau tidak. Atau mungkin dia terdaftar juga tapi bukan oleh OJK izinnya. Karena produk investasi itu kan macam-macam. Bisa dikeluarkan oleh yang dari Kementerian Perdagangan juga ada, perindustrian juga ada, dari koperasi juga ada gitu. Sehingga kita harus cek dulu lah gitu. Kalau dia legal lebih aman. Oke, jadi memang ini bisa dicek langsung ke OJK ya melalui call center-nya. Lalu kalau misalnya untuk seperti investasi yang dilakukan dalam bentuk usaha ataupun kerjasama dengan keuntungan, itu mungkin sedikit sulit ya Pak Riwin ya untuk hanya kita yang bisa mengetahui itu investasinya legal atau enggak menurut penilaian kita ya? Iya, tentunya kita harus lihat misalkan kerjasama keuntungan dia sifatnya masih informal, kan kita harus kenal siapa yang kita ajak kerjasama. Oke, mungkin badan perusahaannya juga harus kita cek ya? Harus jelas. Kalau misalkan dengan perorangan sekalipun kita harus tahu dong ya, ini orang tinggalnya di mana, kemudian pekerjaannya apa, dan sebagainya. Kalau dia sudah jual franchise, kan kita tahu yang jual franchise ini usahanya apa. Karena kita harus tahu, misalkan kita ada kerjasama, kita harus tahu juga sumber pendapatannya dari mana. Kalau tidak jelas sumber pendapatannya, apalagi tidak bisa kita lihat sumber pendapatannya, itu pasti berisikonya sangat tinggi. Oke, jadi itu memang yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan oleh para investor ya, seperti itu ya. Ini mungkin Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sih cara berinvestasi yang baik, tahapan-tahapannya seperti apa, dan tidak mudah tertipu oleh investasi abal-abal. Iya, pertama tentunya alokasi ya, alokasi pendapatan. Kita harus alokasi pendapatan kita. Jadi uang yang kita investasikan, itu jangan uang yang kita pakai untuk konsumsi sehari-hari. Oke. Jangan maksain gitu ya. Jadi memang kita harus bagi. Kita yang paling tahu lah kebutuhan sehari-hari kita berapa. Kita harusnya bisa alokasi. Nah, dari itu dulu nih kita alokasi uangnya. Jangan sampai nanti itu mempergunakan uang untuk tabungan anak sekolah gitu misalkan, itu kan sangat beresiko. Kemudian kedua, setelah kita alokasi, kita tanya dulu ke diri kita. Kita ini kuatnya menanggung resiko sampai seberapa besar. Kalau rendah itu berarti taruh di deposito. Kalau sedang, taruhnya di reksadana gitu misalkan. Kalau tinggi, coba-coba main saham. Nah, setelah kita tahu preferensi resiko kita harus pilih lembaga yang menawarkan produk investasi itu tadi legal atau enggak. Legal atau enggak. Karena kalau dia legal, berarti ada yang ngawasin. Kalau ada yang ngawasin, itu lebih mudah untuk kita mengetahui tingkat bahwa kredibilitasnya dan sebagainya gitu ya.
Karena sekarang banyak yang menawarkan investasi lewat online dan sebagainya. Baik, Itu Pak beresiko. Riwin. Sudah ada Ya. yang bergabung Oke. bersama kita di sini. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Selamat pagi dengan Pak Bapak. Ferry di Cileunyi. Ya, selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ya, silahkan Pak Ferry. Ya, begini, Pak. Saya mau tanya ini terkait investasi. Saya sebenarnya tertarik, tapi saya belum tahu banyak gitu tentang investasi. Namun yang Baik, Pak Ferry. Anda masih bersama kami, Pak Ferry? Ya. saya takut investasi itu apa ya, tidak syariah gitu ya. Saya mau tanyakan, ada tidak investasi yang disyariatkan Baik, oleh agama dan disetujui oleh MUI gitu aja. baik. Itu saja yang ingin disampaikan dan ditanyakan, Pak Ferry. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ferry di Cileunyi. Ini juga salah satu, mungkin Pak Ferry ini bisa dikatakan salah satu calon investor yang belum terlalu memahami apa itu investasi. Dan ini bukan tren ya, tapi memang kalau misalnya kita berhubungan dengan perbankan, selalu ada yang syariah dan konvensional. Oke, Pak Ferry, terima kasih nih. Investasi yang syariah itu tentunya bisa melewati lembaga-lembaga yang sudah dianggap sebagai syariah. Jadi lewat bank syariah juga bisa, lewat beberapa instrumen. Kan kita itu ada instrumen pasar modal juga ada. Jadi kita juga ada surat berharga yang syariah, ada sukuk namanya. Itu surat berharga syariah. Oke. Iya, itu bisa dibeli juga oleh perorangan. Tapi kalau yang paling simpel buat Bapak sih sebenarnya kalau sebagai pemula, investasi emas itu investasi yang baik menurut agama juga. Jadi dia tidak punya resiko ada riba dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi investasi yang paling sederhana. Kalau Bapak mau lihat investasi syariah yang resmi, itu Bapak bisa lihat di instrumen pasar modal yang dijual. Jadi Bapak juga bisa lihat di Bursa Efek itu Indonesia juga ada saham-saham yang masuk dalam indeks Islamic Index gitu. Nah, Islamic Index itu berarti dia kalau kita beli saham itu secara syariah dia sudah baik lah sebenarnya. Tapi yang kalau mau lebih aman lagi bisa lewat bank syariah juga bisa, karena mereka juga menjual emas juga ada, pegadaian juga ada, Baik. pegadaian syariah juga ada. Jadi produk-produk syariah itu bisa dicek lah sehari-hari juga bisa kelihatan sebenarnya. Baik, Pak Riwin, kita akan melanjutkan perbincangan ini masih terkait dengan investasi yang cerdas dan bijak bagi calon investor seperti apa. Di segmen selanjutnya kita harus beri kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah komersial break berikut ini.